Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, Umi akan membahas pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan khususnya di kelas 7. Langsung saja. Di video ini kita akan membahas materi mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami sejarah berdirinya BPUPKI. Jadi, setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak Umi paham mengenai sejarah berdirinya BPUPKI. Yang kedua, memahami proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, langsung saja. Seperti yang kita ketahui, penetapan Pancasila sebagai dasar negara tidak serta-merta langsung begitu saja, tapi melalui proses yang panjang. Di sini kita awali dengan sejarah berdirinya BPUPKI. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Zunbi Kosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh Jepang dengan tujuan agar mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan menjanjikan sebuah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Karena pada saat itu kondisi Jepang di Perang Dunia mengalami keterpurukan. Nah, dalam situasi terdesak tersebutlah Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI yang beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketua Ishibange Yoshio yang berasal dari Jepang dan R.P. Suroso. Nah, proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara yaitu diawali dengan sidang yang dilaksanakan oleh BPUPKI sebanyak 2 kali. Sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini membahas tentang dasar negara. Nah, dalam sidang ini anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan rumusan dasar negara yang akan dibentuk. Nah, muncullah 3 tokoh pembicara mengenai rumusan dasar negara, yaitu yang pertama Mr. Muhammad Yamin yang menyampaikan rumusan dasar negaranya pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian yang kedua ada Mr. Supomo yang menyampaikan rumusan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Kemudian yang ketiga ada I.R. Soekarno, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, yang saat ini ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Itu dalam sidang pertama BPUPKI. Kemudian sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang yang kedua ini, BPUPKI membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945.
Karena saat sidang BPUPKI yang pertama sampai berakhir, rumusan dasar negara belum terbentuk. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang disebut dengan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Kemudian Panitia 9 ini berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945, Piagam Jakarta disepakati oleh BPUPKI. Nah, dalam Piagam Jakarta itu terdapat rumusan dasar negara yang termuat dalam alinea keempat yang berbunyi, ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah hasil rumusan dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta, khususnya di alinea keempat. Nah, jadi untuk materi hari ini mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama diawali dari berdirinya atau sejarah berdirinya BPUPKI. Nah, tadi BPUPKI didirikan oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Rajiman Djosodiningrat dan mempunyai 2 wakil ketua. Kemudian BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama membahas tentang rumusan dasar negara, yang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baiklah. Demikian penjelasan Umi. Semoga bermanfaat, khususnya untuk anak-anak Umi MTS Nurul Jadid Kampar. Kurang dan lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.